Mulai saja langsung soal nomor 7. Sebuah turbin angin berdiameter bentang. Ini share screen-nya kelihatan kan ya? Kelihatan, Bu. Ya. Terlihat, Bu. Sebuah turbin angin berdiameter bentang bilas 100 meter yang akan digunakan untuk pembangkit tenaga listrik di lokasi tersebut berhembus angin dengan kecepatan 8 meter per sekon dengan efisiensi turbin angin sebesar 32% dan densitas udara menjadi 1,25 kg per meter kubik. Berapa daya listrik yang dihasilkan oleh turbin angin ini dengan asumsi kecepatan angin tadi sebesar 8 meter per sekon selama periode 24 jam. Berapa jumlah energi listrik dan pendapatan yang dihasilkan per hari. Jadi ini kita disuruh menentukan pendapatan yang dihasilkan per hari. Sebelumnya, seperti yang soal-soal sebelumnya, yang kemarin, soal 1 sampai 6, kita tuliskan dulu yang diketahui apa. Yang diketahui yaitu yang pertama tadi diameter. Diameter itu ini D, diameter 100 meter. Lalu kecepatan itu V, ini bukan V kuadrat, ini harusnya V. V 8 meter per sekon. Lalu densitas udara yaitu 1,25 kg per meter kubik. Selanjutnya yaitu efisiensi. Efisiensi kemarin simbolnya seperti ini, efisiensi. Efisiensi yaitu 32%. Periode waktunya 24 jam dan harga satuannya yaitu 0,06 kilowatt per jam. Yang ditanyakan, yang pertama itu adalah daya listrik yang dihasilkan dengan efisiensi 32%. Yang B yang ditanyakan yaitu jumlah energi listrik dan pendapatan yang dihasilkan per hari. Jika harga satuannya yaitu 0,06 per kilowatt jam. Yang pertama kita hitung dulu dayanya seperti soal yang kemarin ya. Dalam menghitung daya kita menggunakan rumus ini. Wmax sama dengan E mekanik. E mekanik itu rumusnya M dot dikali E mekanik yang ini, energi kinetik. Jadi M dotnya kita hitung dari rumus Rho kali V kali A. Energi mekaniknya dari energi kinetik. Yang pertama kita hitung dulu ya energi kinetiknya. Seperti soal-soal kemarin, energi kinetik dihitung dari rumus V kuadrat per 2 atau setengah V kuadrat. V kuadratnya yaitu tadi V-nya 8 meter per sekon dikuadratkan dibagi 2. Lalu untuk yang selanjutnya 1 kilojoule per kilogram dibagi 1000 meter persegi per sekon persegi ini adalah convert satuan seperti soal-soal kemarin. Convert satuan ya. Dijadikan kilojoule per kilogram. Nah, ini hasilnya kan 64 dibagi 2. 8 kuadratnya 64 dibagi 2 kan hasilnya 32 lalu dibagi 1000. Maka diperoleh nilai kinetiknya yaitu 0,032 kilojoule per kilogram. Setelah itu kita hitung M dot yaitu dengan rumus Rho dikali V volume dikali dikali kecepatan dikali A. Luasnya turbin. Dianggap lingkaran, makanya kita menggunakan A-nya A lingkaran. Rho-nya tadi berapa? Rho-nya tadi 1,25. Ini kurang V ya. 8 meter per sekon. Coba kalian hitung berapa hasilnya ini. I-nya 3,14. Oh ini. Ini harusnya 8 ya, bukan 10. Apakah hasilnya sama? Coba kalian hitung. 1,25 dikali 8 dikali Pi dikali
D-nya 100 kan, 100 kuadrat bagi 4. Coba kalian hitung hasilnya sama apa enggak? Satu koma dua lima dikali 8 dikali 3,14 dikali 100. Berapa hasilnya? Ada yang udah hitung? Hasilnya 78.500. Bener nggak? Iya, Bu. Ya. Lalu kita masukkan ke rumus daya listrik, yaitu Wmax sama dengan E mekanik, yaitu sama dengan M dot dikali energi kinetiknya, yaitu 78.500 dikali 0,032 kilojoule per kilogram. Maka diperoleh hasil berapa itu kalau dikalikan? 2512 kilowatt. Nanti kalian cek lagi ya hitungannya. Maka untuk daya listrik dengan efisiensi 32% dapat dihitung dengan menggunakan rumus W elektrik sama dengan efisiensi dikali Wmax. Wmax-nya tadi diperoleh nilai 2512 dikali efisiensi yaitu 32%, maka hasilnya yaitu menjadi 0,32 dikalikan menjadi berapa hasilnya? 803,84. Ini untuk yang pertanyaan A. Untuk yang pertanyaan B, yang pertanyaan A nanti kalian cek lagi ya hitungannya, mungkin ada yang kurang sesuai. Untuk yang soal B, cara menghitungnya yaitu jumlah energi sama dengan W elektrik. W elektrik itu yang tadi 32% dari efisiensi 32%, diperoleh hasilnya kan tadi bukan ini. Hasilnya tadi 803,84 dikali 24 jam. Maka diperoleh jumlah energinya yaitu sebesar 19.292,16. 292, sekian kilowatt jam. Dan untuk pendapatannya dihitung dari jumlah listrik dikali harga satuan. Harga satuannya tadi kan 0,06 per kilowatt jam. Jadi hasilnya ini 19.292 kilowatt jam dikali 0,06 per kilowatt jam. Maka diperoleh pendapatannya yaitu sebesar berapa? 1157. 1000 berapa? 1157. 57 US dollar seperti ini.
Jadi untuk pendapatannya diperoleh nilai 1157. Ini untuk yang soal nomor 7. Ini penyelesaiannya. Nanti kalian cek lagi ya hitungannya. Kita lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8. Pertimbangkan turbin angin dengan rotor berdiameter 80 meter yang berputar pada 20 rpm dengan kecepatan angin rata-rata 30 km per jam. Dengan asumsi turbin memiliki efisiensi 35% dan massa jenis udara adalah 1,2 kg per meter kubik. Tentukan kecepatan ujung suhu dalam kilometer per jam. Kita tuliskan yang diketahui apa? Yang diketahui yang pertama diameter. Diameter yaitu D sama dengan 80 meter. Lalu kecepatan itu N dot 20 rpm. Bukan kecepatan, jumlah putarannya kan. 20 rpm. Kecepatannya ini 30 km per jam diubah ke meter per sekon. Kalau diubah ke meter per sekon kemarin dibagi berapa? Bagi berapa ada yang ingat? 3,6 ya. Maka diperoleh hasil kecepatannya itu kalau dikonversi menjadi 8,3 meter per sekon. Lalu apalagi? Efisiensi nggak saya tuliskan, nanti kalian tambahkan sendiri. Efisiensinya yaitu 35%, rho-nya 1,2. Yang ditanyakan yaitu kecepatan ujung suhu. Untuk kecepatan ujung suhu, kita menggunakan rumus ini. V-tip sama dengan Pi kali D dikali N dot. Pi-nya yaitu 3,14, D-nya 80 meter, lalu N dot-nya itu kan 20 per 20 rpm. Kita langsung saja hitung 3,14 kali 80 dikali 20. Maka hasilnya berapa? Kalian hitung. Sama nggak sama hasilnya ini? Izin Bu Desita, jawabannya kalau saya hitung itu 5.504 itu Bu. 24. 24 berapa? 5.200. 5.504. 5.504. Yang lain coba. Yang lain berapa? Ada yang dapat? 5.024 Bu. 5.024, Bu. J. Izin ralat Bu. 5.024 Bu. 5.024 Bu. 5.024 ya. Tadi diralat yang 5.500 sekian tadi ya. Ya Bu, tadi salah Bu. Ya. Terus setelah itu bisa dapat nilai 83,8 dari mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak ini dari mana? Dari satuannya, Bu. Itu kan awalnya meter Satuannya. per menit dijadikan meter per sekon. Lalu dibagi berapa berarti? 60. Bagi 60 Bu. Bagi 60, Bu. Dibagi 60. Jadi kecepatan ujung sudunya yang awalnya 5.024 meter per menit, ini kan nggak satuan SI, jadi diubah ke satuan SI menjadi 83,8 meter per sekon. Kalau kalian mau ubah lagi ke kilometer per jam, ya berarti dikali 1.000 dibagi 3.600. Tapi kalau sampai sini tok juga nggak apa-apa. Untuk yang atasnya ini untuk mencari daya. Tapi kan di soal tadi
nggak disuruh mencari daya, jadi kita langsung ke pembahasannya ini. Kalau misalkan disuruh mencari daya, berarti seperti soal-soal sebelumnya, kita cari dulu M dotnya, terus kita cari dulu E mekaniknya, lalu kita kalikan dengan efisiensi, seperti itu. Itu tadi soal nomor 8, kita lanjut ke soal nomor 9. Sebuah lokasi yang dievaluasi untuk ladang angin diamati memiliki angin yang stabil dengan kecepatan 8,5 meter per sekon. Tentukan energi angin A per satuan massa, B untuk massa 10 kg, dan C untuk laju aliran 1154 kg per sekon pada udara. Untuk jawabannya, untuk yang A, kita langsung saja bahas ke jawabannya saja. Ini teori-teorinya tidak usah dibaca. Kita langsung ke pembahasan yang untuk soal A. Nanti kalian tuliskan ya, diketahui, ditambahkan. Diketahui, ditanyakan apa, yang diketahui tadi kan kecepatan. Ini langsung saya bahas ke jawabannya, yaitu untuk yang A, energi angin per satuan massa udara. Berarti kita mencari energi kinetiknya, yaitu V kuadrat per 2 atau setengah kali V kuadrat. V kuadrat V-nya tadi berapa? Kecepatan kan V, yaitu 8,5 meter per sekon. Dibagi 2. Untuk convert energi, ini dijadikan joule per kilogram. Maka tidak usah dibagi 1000. Nanti kalau mau kalian jadikan ke kilojoule per kilogram, berarti nanti kalian bagi 1000. Itu hasilnya yaitu 8,5 dikuadratkan dibagi 2, hasilnya yaitu 36,1 joule per kilogram. Kalau mau diubah ke kilojoule berarti dibagi 1000, maka hasilnya menjadi 0,036 kilojoule per kilogram. Itu untuk yang soal A. Untuk yang soal B, energi angin untuk massa udara 10 kg. Untuk massa udara 10 kg berarti tinggal dikalikan dengan massanya. Jadi energi kinetiknya ini dikali dengan massa 10 kg. Maka diperoleh energi yaitu E sama dengan M dikali energi kinetik. M-nya tadi 10 kg. Energi kinetiknya tadi diperoleh 36,1 joule per kilogram. Maka hasilnya untuk energi pada 10 kg yaitu 361 joule. Atau dapat tadi 0,36 kilojoule. Untuk yang soal C, energi angin untuk laju aliran massa 1154 kg per sekon. Rumusnya menggunakan rumus ini. Ini yaitu 1154 itu M dot. M dot yaitu kita nggak usah, kalau di soal-soal sebelumnya kita harus mencari M dotnya dulu. Kalau di soal nomor 9 ini sudah diketahui M dotnya. Jadi langsung dimasukkan. Satuannya kilogram per sekon kan. Jadi 1154 dikali energi kinetik yang dari hasil A tadi. Yaitu 1154 dikali 36,1. 1154. Maka diperoleh hasil yaitu 41.688. Kalau satuannya joule. Nah, ini diubah ke kilowatt. Makanya satuannya dibagi 1000 menjadi 41,7 kilowatt. Soal nomor 7 sampai nomor 9 ada yang tanyakan? Belum ya? Sementara Kita belum, lanjut. Bu. Ya, kita lanjut ke soal nomor 10. Ini kesimpulannya. Nanti kalian bisa baca sendiri ya. Untuk soal nomor 10. Turbin angin dengan rotor berdiameter
12 meter seperti yang ditunjukkan pada gambar 9 yang akan dipasang di lokasi di mana angin bertiup dengan kecepatan rata-rata 10 meter per sekon. Tentukan daya maksimum yang dapat dihasilkan oleh turbin angin. Gambarnya seperti ini. Ini diketahui tadi diameter ini harusnya ini V kecepatan. Kecepatan D-nya tadi di soal 12 meter. Kecepatannya yaitu 10 meter per sekon. Berapa daya maksimum? W maksimum ya yang ditanyakan. Seperti biasa, soal ini berarti kita menggunakan rumus ini. Ini W max. Ini harus W max. Kita tuliskan W max saja biar seperti soal yang sebelumnya. W max rumusnya yaitu M dikali energi kinetik. Energi kinetik dicari dari rumus setengah V kuadrat atau V kuadrat dibagi 2. Hasilnya yaitu 10 kuadrat dibagi 2 kan 50. 100 dibagi 2, 50. Diubah ke kilojoule per kilogram dibagi 1000 yaitu 0,05 kilojoule per kilogram. Lalu kita cari M-nya. M-nya kan nggak diketahui di soal, jadi kita cari. M seperti biasa kita cari dengan rumus Rho dikali P dikali A. Rho-nya tadi, Rho-nya nggak diketahui ya. Tapi kita di sini udara berada pada posisi 1 atm dan 25 derajat Celcius sehingga densitasnya yaitu 1,18 kg per meter kubik. Tapi nanti biasanya diketahui di soal. Ini kebetulan nggak diketahui, jadi kita lihat di pembahasannya yaitu Rho-nya kita gunakan Rho yang 1,18. P-nya yaitu 10 meter per sekon. Untuk D-nya yaitu 12 meter. Coba kalian hitung apakah hasilnya sama. 1,18 dikali V, P-nya 10, dikali Pi, 3,14, dikali D kuadrat, dibagi 4. Sama nggak hasilnya? Sama ya? Gimana hasilnya? Sama? Beda dikit, Bu. Izin menjawab. Berapa ya? Kalau Berapa? dari hitungan saya 1333,8. Ya. Jadi ini kalau dibulatkan berarti 1334 ya. Seperti ini, saya bulatkan seperti ini. Yang lain sama ya hasilnya. Apa 1335? Apa 1334? Oh ya sama. Dan Nuri sama. Ya sama ya. Jadi untuk W max-nya atau daya maksimumnya yaitu bukan daya maksimum, maaf. Untuk M dot-nya yaitu 1334 kg per sekon. Nah, kita masukkan ke rumus Wmax atau daya maksimum. Maka berapa ini hasilnya?
66,7 Bu. 66,7 kilowatt. Jadi seperti ini ya koreksinya. Jadi untuk soal nomor 10, yang lain sama ya, 66,7 ya. Siap, sama Ya, Bu. ya, jadi untuk daya maksimumnya untuk yang soal nomor 10 ini diperoleh nilai 66,7 kilowatt. Kita lanjut ke soal nomor 11. Sebuah sekolah membayar 0,09 per kilowatt jam untuk tenaga listrik. Untuk mengurangi tagihan listriknya, sekolah memasang turbin angin seperti gambar ini dengan daya rata-rata 30 kW. Jika turbin beroperasi 2.200 jam per tahun, maka pada daya rata-rata tentukan jumlah daya listrik yang dihasilkan oleh turbin angin dan uang yang dihemat sekolah per tahunnya. Kita tulis yang diketahui tadi unit biaya energinya yaitu 0,09 per kilowatt jam, lalu energi per satuan waktunya yaitu 30 kilowatt, interval waktunya yaitu 2.200 jam per tahun. Yang ditanyakan uang yang dihemat dan juga jumlah daya listrik ya yang dihasilkan oleh turbin angin. Nah, untuk menghitung uang yang dihematnya, kita cari dulu total energi yang dihabiskan selama interval waktu 2.200 jam ini. Ini seperti soal yang sebelumnya tadi, yaitu total energinya yaitu kan energi persatuannya yaitu 30 kW dikali 2.200 jam, maka diperoleh total energinya yaitu 66.000. Untuk uang yang dihemat, yaitu total energi dikali biaya energi persatuannya. Persatuannya tadi 0,09 dikali total energi keseluruhan per interval waktunya tadi, maka diperoleh nilai 5.940. Ini benar nggak hitungannya? Coba kalian hitung. Benar Bu, sama Bu. Sama ya. Jadi untuk uang yang dihemat yaitu sebesar 5.940. Nah, untuk energi totalnya, energi total itu ditentukan dari ini. Rumusnya yaitu tadi energi persatuan dikali jumlah, lalu dikonvert, ini pengkonvertan ya. Maka diperoleh hasil ini 2,38 kali 10 pangkat 8. Hasil tersebut itu setara dengan 66.000 kilowatt jam. Ini untuk menghitung produksi energi saja. Untuk dayanya kita nggak bisa ngitung ya. Soalnya kalau daya kan rumusnya tadi. Itu maksudnya total energi. Ya ini. Kan kalau daya kan rumusnya seperti soal sebelumnya kan rumusnya berarti kan M dot dikali energi kinetik. Tapi di sini nggak diketahui. Jadi kita anggap itu kita disuruh mencari total energinya. Energi total itu bisa dicari dengan rumus ini juga. Kalau satuannya kilojoule. Tapi kalau satuannya kilowatt jam berarti kita menggunakan yang rumus ini. Oke, itu untuk soal nomor 11. Sekarang kita masuk ke soal nomor 12. Generator angin dengan bentang sudu berdiameter 30 feet memiliki kecepatan angin kecepatan minimum untuk pembangkit listrik
Jadi kecepatan ini maksudnya itu kecepatan minimum untuk pembangkit listrik yaitu sebesar 7 mph, di mana kecepatan turbin menghasilkan daya listrik 0,4 kilowatt. Gambarnya seperti ini. Tentukan A. Efisiensi unit turbin angin generator. B. Gaya horizontal yang diberikan oleh angin pada tiang penyangga turbin angin. Apa efek menggandakan kecepatan angin menjadi 14 mph pada pembangkit listrik dan gaya yang diberikan? Asumsikan efisiensinya tetap sama dan perapatan udara yaitu 0,076 lbn per feet pangkat 3. Jadi ini untuk solusinya yaitu pembangkit listrik dan pembebanan turbin angin harus dianalisa. Efisiensi dan gaya yang diberikan pada tiang harus ditentukan dan efek penggandaan kecepatan angin harus diselidiki. Ini diasumsikan yaitu yang pertama, aliran angin stabil dan tidak dapat dimampatkan. Yang kedua, efisiensi turbin generator tidak bergantung pada kecepatan angin. Yang ketiga, efek gesekan yang diabaikan dan demikian tidak ada energi kinetik yang masuk diubah menjadi energi panas. Yang nomor 4, kecepatan rata-rata udara melalui turbin angin sama dengan kecepatan angin. Yang kelima yaitu aliran angin hulu dan hilir turbin angin hampir seragam sehingga faktor koreksi momentum flux adalah beta sama dengan beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 1. Kita langsung saja ke rumusnya ya. Yang pertama kita disuruh mencari efisiensi. Efisiensi nanti kita cari dengan rumus ini. Efisiensi sama dengan daya aktual dibagi daya maksimum. Daya maksimumnya kita cari dari rumus seperti biasa, M dot dikali energi kinetik. M dot-nya tadi berapa? M dot-nya berapa? M dot-nya dicari. Coba kalian cari M dot-nya. Rho dikali V dikali A. Diameternya 30. Ini kecepatan. Seperti biasa. Rho dikali V dikali A. Ini V-nya. V-nya dari MPH dikonversi menjadi satuan feet per sekon. Maka dikali dengan 1,4667. Rho-nya tadi 0,076 dikali V-nya pakai yang satuan feet per sekon, lalu pi dikali D, D-nya tadi 30 feet bagi 4. Coba kalian hitung berapa hasilnya.
Untuk M dotnya ketemu 551,4 Bu. 551,4. Yang lain sama 551,4. Sama ya. 551,4 Bu, sama Bu. Ya. Jadi M dotnya 551,4. Lalu kita masukkan ke rumus Wemax. Ya, sama semua ya. Jadi kita masukkan ke rumus Wemax yaitu M dot dikali energi kinetik. Energi kinetiknya kalian hitung coba yang energi kinetiknya. Setengah P kuadrat. P-nya pakai yang ini. 10,27. Berapa dapat? Izin bertanya Bu, Ya, ini yang dicari langsung Wmax-nya atau energi kinetiknya Bu? energi kinetiknya dulu berapa? Kalau dari hitungan saya 52,7 Ibu. Ya, 52,7. Yang lain sama ya. Kalau untuk yang Wmax, kalau sudah dimasukkan ke Wmax, berapa jadinya? Dikali tadi M dotnya, berarti 52,7 dikali 551,7. 4 ya. 551,4. Berapa hasilnya? Izin menjawab Bu. Ya, Untuk Wmax-nya saya ketemunya 29.078,87. 29.078,8 sekian ya. Ya kan? 29. Seperti ini hasilnya ya. Ya kan? Izin menjawab Bu. Ya, Punya saya beda sedikit sih Bu, tapi sebenarnya mungkin sama, cuma komanya aja. Kalau di saya ya. 29.058,7. 58. 29.058, sekian ya. Oke, ya Ya, Bu. jadi ya intinya sekitar segitu. Setelah itu kita convert lagi ke ini satuan kilowatt. Jadi dibagi ini kali ini. Berapa coba kalian itu? Dibagi 32,2 dulu. Berapa hasilnya?
berapa kalau dikonvert menjadi kilowatt? Dibagi 32 dulu, lalu baru dibagi 737,5. Berapa hasil akhirnya? Langsung ke hasil akhirnya. Untuk Berapa? hasil akhirnya saya hitung itu 1,224 Bu. 1,224 kilowatt. Yang lain gimana? Sama? Sama, Bu. Ya, sama Sama, ya. Bu. Jadi untuk Wmax-nya kita dapat nilai 1,224 kilowatt. Lalu kita hitung efisiensinya. Efisiensi yaitu kita hitung dari ini. W aktual dibagi Wmax. Tadi W aktualnya diketahui nggak? Oh ini W aktualnya yaitu 0,4 dibagi hasil hitungannya tadi kita yaitu 1,224, maka diperoleh berapa itu? Kalau 0,4 dibagi 1,224, 1,224. Nol koma tiga dua enam. 0,326. Iya, Bu, sama, Bu. Kalau dibulatkan menjadi 0,327 nggak apa-apa. Ya nanti tergantung pembulatannya kalian bagaimana. Tapi sekitar segini ya hasilnya. Jadi diperoleh untuk efisiensinya itu 0,326 atau 0,327. Kalau diubah ke persen yaitu 32,7%. Nah, untuk yang soal B tadi kita disuruh mencari gaya horizontal yang diberikan oleh angin pada tiang penyangga turbin angin. Ini penjelasannya yaitu efek gesekan diasumsikan dapat diabaikan. Dan dengan demikian, bagian dari energi kinetik yang masuk tidak diubah menjadi energi listrik yang meninggalkan turbin angin sebagai energi kinetik yang keluar. Perhatikan bahwa laju aliran massa tetap konstan, sehingga kecepatan keluar ditentukan dengan rumus ini. Rumusnya ini, M dot KE energi kinetik 2 sama dengan M dot energi kinetik 1 dikali 1 min efisiensi. Energi kinetiknya diubah ke ini bisa kan, jadi M dot sama dengan V kuadrat dibagi 2 dikali 1 min efisiensi turbin angin, atau untuk V2-nya bisa dicari dengan rumus V2 sama dengan V1 akar 1 min efisiensi turbin angin. Maka diperoleh V1-nya tadi berapa? V1-nya yaitu tadi pakai ya ini 10,27 feet per second dikali akar 1 min efisiensinya. Efisiensi yang kita cari tadi yaitu 0,326 atau 0,327. Maka hasilnya untuk ini gaya horizontal ya, yaitu 8,43. Seperti itu. Itu untuk kecepatannya, Deng. Bukan belum ke gayanya. Untuk rumus gayanya kita menggunakan ini F kan. Langsung saja kita menggunakan rumus ini. Gaya horizontal. Kemarin sudah nggak sih kayaknya tentang gaya ini, gaya horizontal? Sudah belum ya? Belum ya? Kalau belum ya kita bahas lagi ya ini. Sudah kemarin deh kayaknya di soal-soal sebelumnya kemarin. Soalnya kemarin belum dikirim lagi Bu yang udah editan. Oh, ini Iya, loh Bu. versi soal yang ini. Nah, ini kan kemarin sudah kan? Tapi yang soal berbeda ini. Ya, nanti kalau sudah tak edit-edit nanti tak kirim ke kalian ya.
Soalnya ini masih butuh editing. Jadi nanti kalau udah rapi tak kirim ya. Nggih, Bu. Ya, sama seperti soal kemarin, yaitu ini rumusnya FR sama dengan M dot dikali V2 min V1. M dotnya tadi yang kita cari di atas ini tadi 551,4. 551,4. Kalau di sini 551,7. 551,4 dikali V2-nya dari rumus ini tadi. Dari cari kita tadi ini berarti 8,43 dikurangi V1. V1-nya yang ini 10,27. Coba kalian hitung yang ini dulu berapa hasilnya. 551 dikali 551,4 dikali selisih V2 min V1. Coba kalian cari. Berapa hasilnya? Seribu 14,5, Bu. 1014,5. Yang lain sama ya. Minus. Minus apa plus? Minus, Bu. Minus. Soalnya selisihnya hasilnya minus ya. Lalu kalau dibagi 32,2, ini maksudnya mau dikonvert satuan, berapa hasilnya? Hasilnya 31,5. Benar nggak hasilnya itu? Betul, Bu. 31,5. Benar. Maka hasilnya 31,5 lbf. Benar ya? Seperti yang soal kemarin, tanda negatif menunjukkan bahwa gaya reaksi bekerja dalam sumbu X minus X negatif, maka gaya yang diberikan oleh angin pada tiang menjadi 31,5 lbf minus. Itu yang soal nomor 12. Soal nomor 13. Ini untuk menghemat uang, sebuah sekolah berencana untuk menghasilkan sebagian listrik mereka sendiri dengan menggunakan turbin angin HAWT di atas bukit yang cukup berangin. Sebagai perkiraan konservatif berdasarkan data gambar nomor 14, mereka berharap mencapai koefisien daya 40%. Efisiensi gabungan dari gearbox dan generator diperkirakan mencapai 85%. Jika diameter piringan turbin angin adalah 12,5 meter, perkirakan produksi daya listrik saat angin bertiup dengan kecepatan 10 meter per sekon. Langsung kita tuliskan saja. Nanti kalian tambahkan sendiri yang diketahui apa saja. Jadi kalau soal 1-12 kemarin sudah pernah kita bahas, ini ada rumus baru lagi. Jadi rumus barunya seperti ini. W itu kan daya kan. Koefisien dayanya ini seperti ini rumusnya. W dot rotor shaft output yaitu CP dikali 1/2 Rho dikali V pangkat 3 dikali A. Hampir sama. Tapi yang bedanya ini ada koefisiennya. Jadi untuk yang soal nomor 13 ini kita berpikir keras ya. Efisiensinya diketahui 0,8. Kita pakai rumus yang ini langsung ya, yaitu efisiensi dikali ini rumus yang kita dapat dari atas ini tadi. Ini jadi 8 karena ini kan ada setengah, ini ada per 4. Jadi kita gabung menjadi per 8. Untuk CP-nya ini kan kita memperkirakan daya yang dihasilkan oleh turbin angin. Asumsi satu koefisien daya adalah 0,4 dan efisiensi gabungan dari gearbox dan generator
adalah 0,85. Udara bersuhu 20 derajat Celcius. Pada suhu 20 derajat Celcius, densitas udara adalah 1,204 kg per meter kubik. Jadi untuk rho-nya 1,204, untuk kecepatannya 10 meter per sekon. Lalu untuk D-nya itu 12,5. Ini kayaknya nggak sesuai deh. Coba kalian hitung lagi. Sesuaikan dengan yang ini. CP-nya 0,4. 0,4 Pi dikali Rho dikali V pangkat 3 dikali D D-nya 12,5 pangkat 3. Coba kalian hitung. Nol koma 0,85 dikali 0,4 kan, dikali Pi 3,14 dikali 1,04 dikali 10 pangkat 3 dikali 12,5 pangkat 3 dibagi 8. Berapa ini? Siapa yang udah dapat? 313,816 watt. Yang lain sama. Ini Erisha sama Ramanda Rido dapat hasil 313. Yang lain sama. 313,816. Yang lain sama. Sama ya. Berarti hasilnya yaitu 313,816 watt. Kalau dijadikan kilowatt berarti dibagi 1000. Jadi 313 kilowatt. Jadi soal nomor 13 penyelesaiannya seperti ini. Kita dapat rumus baru. Soalnya kan tadinya ditanyakan gabungan gearbox dan generator. Soal nomor 14. Ini sudah belum soal nomor 14 kemarin? Kayaknya seperti soal kemarin ada yang seperti itu.
Kayak soal ini. Gimana kemarin penyelesaiannya? Kita bahas dulu. Turbin angin dengan 2 atau 4 cangkir hemispherical berongga yang terhubung ke poros biasanya digunakan untuk mengukur kecepatan angin. Pertimbangkan bahwa turbin angin dengan 4 cangkir berdiameter 8 cm dengan jarak pusat ke pusat 40 cm seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, gambar 15. Pivot macet akibat beberapa malfungsi dan cangkir berhenti berputar. Untuk kecepatan angin 15 meter per sekon, kerapatan udara 1,25 kg per meter persegi. Tentukan torsi maksimum yang diterapkan turbin ini pada porosnya. Coba kalian hitung dengan rumus seperti kemarin. Masih ingat nggak rumus kemarin? Kalian hitung yang sisi cembungnya dulu. Ayo hitung. Masih ada nggak catatannya kemarin? Yang ditanya torsi maksimum. Ini tak kasih spoiler sedikit. Sisi cembungnya yaitu C dikali A dikali Rho dikali energi kinetik. C-nya yang untuk sisi cembung yaitu 0,4. A-nya tadi diameternya tadi diketahui berapa tadi diameternya? 8 meter 8 cm. 8 cm. Lalu A-nya kan dicari dari rumus Pi D kuadrat dibagi 4. Lalu Rho-nya 1,25, kecepatannya 15 meter per sekon bagi 2. Ayo hitung. Arif bagus ada. Arif bagus ada. Ada nggak ini Arif bagus? Nggak ada. Asrofi, ada Asrofi. Asrofi ada nggak? Ya, ada juga. Andrian Iswanto ada. Nggak ada juga. Ada, Bu. Ada. Udah dapat hasilnya. Lagi ngitung, Bu. Punten. Ya. Coba dihitung. Apa ada yang udah selesai ngitung? Dapat yang cembung berapa? Ini kok ada yang gabungan-gabungan. Abdul Widayat dan Mursid ini gabungan. Baru ngitung, Iya, Bu. Iya, Bu. baru ngitung. Eko Bayu ada. Gak ada juga. Dani Hadir. Pradana.
Ya, Hadir, Mbak. ya. Berapa? Udah Bu, hitung? SBY hadir. Iya, udah hitung. Udah dihitung belum? Iya, Bu. Berapa? Udah dapat? Mana tadi orang? Dani, Pradana, Topik. Ini ada orangnya semua. Nggak ada. Ini gabungan nggak ada orangnya. Pilah Eka. Pilah Eka ada? Nggak ada juga. Mohon maaf, Bu. Belum ketemu, Bu. Belum ketemu. Ya, ditunggu. Pilah Eka nggak ada. Imron Fahrudin nggak ada. Ada nggak ini? Imron? Imron nggak ada. Karomah? Karomah Briliana? Nggak ada juga. Ya, Bu, ada. Ada, Ini udah hitung. ini saya hitung hasilnya 0,282. 0,282. Nih, Hasilnya dari Karomah itu 0,282. Yang lain gimana? Terima kasih ya Karomah. Yang lain gimana? Izin menjawab Bu, Ibu. Ya, Ramanda Rido. Berapa hasilnya? Dari saya sama dengan Mbak Karomah 0,2826, Bu. Ya, 0,282 Nggih. Jadi bisa juga dibulatkan jadi 0,283. Ya sekitar seperti itu ya hasilnya ya. Ini tadi Abdul Widayat juga jawab 0,282. Jadi sekitar seperti itu jawabannya. Untuk yang cekung, cekung berapa? Udah dihitung belum? Yang cekung? Ini hasilnya kan. Nih. Untuk yang cekung sama, cuma yang beda kan C, nilai C-nya kan, koefisien hambat cekungnya. Kalau yang cembung tadi 0,4, ini 0, ini 1,2. Berapa hasilnya? Andito Yogatama ada? Ada, Ada Bu. juga. Ada. Udah dihitung belum? Yang cekung. Belum ketemu, Bu. Belum ketemu. Yang cembung tadi udah ketemu. Yang cembung udah ketemu. Andito Yogatama. Mana hilang? Yang cembung 0,283 ya Zanuri Kristanto. Bisa dilanjut ke yang cekung. Ke yang cekung berapa? Cekung. Abah Muhammad ada? Ada nggak ini Tabah Muhammad? Ada. Berapa hasilnya? Mana tadi Tabah suaranya? Hilang lagi. Ini Erisha udah dapet. Untuk yang cekung hasilnya 8478. Ramandarido juga 0,8. 0,842. Berapa? Siapa ini tadi yang ngomong? Berapa hasilnya? 0, berapa? 0,847. 0,8. Ya. Jadi untuk yang cekung hasilnya sekitar 0,8478. Atau kalau dibulatkan menjadi 0,848. Nah, untuk tadi yang dicarikan torsi maksimum.
Seperti soal yang kemarin, torsi maksimum itu dihitung dari rumus ini. FD 2L dikurangi FD 1L. FD-nya yang berbeda, L-nya kan sama, jadi L-nya dikeluarkan. Jadi 0,848 dikurangi 0,283 dikali L-nya kan 125. L-nya itu kan 40. Ya enggak, L-nya 40. Oh, L-nya kan berarti 20. Soalnya kan ininya 40. Berarti berapa hasilnya? 0,2 berarti. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Sama, Bu. Jarak apa? Oh, jarak antar ini 0,2. Ini selisihnya berapa? 0,848 dikurangi 0,283 dikali 0,2. Oh ya, Hasilnya itunya sama sama itu, ya. Bu, Iya, iya sama. 0,113. 0,113 Newton meter. Jadi untuk torsinya sebesar ini. Udah ya, nomor 14. Besok kalau keluar, diingat-ingat. Untuk yang nomor 15. Kita lanjut ke soal nomor 15. Angin, Rho-nya itu 1,204 kg per meter kubik bertiup melalui turbin angin HAWT. Diameter turbin angin adalah 45 meter. Efisiensi gabungan dari gearbox dan generator adalah 88%. Maka A, jika koefisien daya realistik 0,42, maka perkirakan produksi daya listrik saat angin bertiup dengan kecepatan 7,8 meter per sekon. B, ulangi dan bandingkan menggunakan batas Birch, asumsikan gearbox dan generator yang sama. Ini yang diketahui, yaitu rho diameter, ini harusnya D sama dengan 45, efisiensi 88%, daya realistik atau CP 0,42, kecepatan angin atau V yaitu 7,8 meter per sekon. Yang ditanyakan produksi daya listrik dan produksi daya listrik menggunakan batas Birch. Rumusnya ini sama kayak tadi. Oh, ini tadi harusnya D-nya kuadrat ya. Yang atas tadi dikoreksi ya, yang benar yang ini. Jadi rumusnya efisiensi dikali CP dikali P dikali rho dikali V pangkat 3 dikali D kuadrat. Efisiensinya tadi yaitu 88%, 0,88 dikali CP, CP-nya yaitu 0,42, P-nya 3,14, Rho-nya 1,204, lalu P-nya dipangkatkan 3, 7,8 dipangkatkan 3, dikali D, D-nya itu 45, dikuadratkan. Koreksi untuk yang soal nomor sebelumnya tadi, rumus yang benar tuh yang ini. Jadi dipangkatkan 2, D-nya akan dipangkatkan 3, lalu dibagi 8. Kalian nanti hitung lagi, maka diperoleh hasil untuk W electric output-nya yaitu 167.930 atau 168 kW. Ya, ini tak percepat waktunya. Sampai jam 5 kan? Ya, ini masih ada 3 soal lagi, makanya tak percepat. Nah, untuk soal yang B, CP-nya menggunakan batas Birch tadi. Kalau yang soal A, kita menggunakan CP-nya ini. Untuk yang soal B, kita menggunakan CP-nya itu ini. 16/27. Selanjutnya sama.
Jadi untuk yang soal B, yang beda hanya ininya. CP, nilai CP-nya yaitu 16/7. Per 27. Jadi sekitar 0,59 sekian, atau misalkan dibulatkan menjadi 0,6, maka diperoleh nilai W electrical output idealnya yaitu sekitar 236.938 watt atau sekitar 237 kilowatt. Itu yang soal nomor 15. Nanti kalau waktunya cukup kita koreksi yang nomor tadi, yang sama, soal yang sama, gearbox dan generator. Kita lanjut ke soal nomor 16. Pada bagian turbin angin, persamaan diturunkan untuk koefisien daya ideal turbin angin CP sama dengan 4A dikali 1 min A pangkat 2. Buktikan bahwa koefisien daya maksimum yang mungkin terjadi ketika A sama dengan 1/3. Yang diketahui yaitu koefisien daya ideal turbin angin atau CP yaitu 4A kali 1 min A pangkat 2. Yang ditanyakan koefisien daya maksimum pada A sama dengan 1/3. Berarti kita tinggal masukkan ke rumusnya. Ini seperti ini. Jadi kita akan buktikan bahwa A sama dengan 1/3 untuk efisiensi maksimum turbin angin. Analisisnya yaitu berdasarkan bagian turbin angin, koefisien daya yang juga dapat dianggap sebagai efisiensi dapat dituliskan dengan rumus CP sama dengan W rotor per setengah rho dikali V pangkat 3 dikali A. Nah, CP-nya tadi di soal diperoleh itu rumusnya yaitu 4A dikali 1 min A pangkat 2. Untuk menemukan maksimum atau minimum, kita dapat menggunakan turunan dari CP dan menetapkan turunan CP per DA. DCP per DA sama dengan 0. CP sama dengan 4 dikali ininya kalau dikuadratkan menjadikan ini kan. Kalau dikuadratkan terus dikali 4 kan hasilnya ini. Yaitu A min 2A kuadrat tambah A pangkat 3. Sehingga diperoleh DCP per DA sama dengan 4 dikali 1 min 4A plus 3A pangkat 2. Jadi DCP per DA sama dengan 0. Saat 3A kuadrat min 4A plus 1 sama dengan 0. Dengan menggunakan aturan kuadrat, maka diperoleh A sama dengan, jadi ini difaktorkan untuk mencari nilai A. Maka diperoleh nilai A itu 1 atau 1/3. Saat A sama dengan 1, menghasilkan CP sama dengan 0, yang merupakan minimum. Sedangkan saat A sama dengan 1/3, menghasilkan CP sama dengan 16/27, yang merupakan maksimum. Itu untuk soal yang nomor 16. Jadi kita menggunakan rumus turunan. Untuk soal nomor 17, soal terakhir ini. Kecepatan angin rata-rata di lokasi ladang angin HAWT yang diusulkan adalah 12,5 meter per sekon. Koefisien daya masing-masing turbin angin diperkirakan sebesar 0,41 dan efisiensi gabungan dari gearbox dan generator adalah 92%. Setiap turbin angin harus menghasilkan daya listrik sebesar 2,5 megawatt saat angin bertiup dengan kecepatan 12,5 meter per sekon. Maka A, hitung diameter yang diperlukan dari setiap piringan turbin jika kerapatan udara atau rho yaitu 1,2 kg per meter kubik. B, jika 30 turbin seperti itu dibangun di lokasi dan rata-rata rumah di daerah tersebut mengkonsumsi daya listrik sekitar 1,5 kW, maka perkirakan berapa banyak rumah yang dapat dilayani oleh ladang angin ini.
dengan asumsi efisiensi tambahan sebesar 96% untuk memperhitungkan kerugian saluran listrik. Kecepatan angin rata-ratanya, Mas kita jawab, yang diketahui yaitu kecepatan angin rata-ratanya yaitu tadi 12,5 meter per sekon, koefisien dayanya yaitu 0,41, efisiensinya 92%, dayanya itu 2,5 megawatt, nggak tak tuliskan. Yang ditanyakan yaitu diameter dan yang P itu jumlah rumah yang dapat dialiri kan. Langsung saja ke pembahasan soal yang A. Untuk menghitung diameter, kita menggunakan rumus ini. Kalau ini digunakan untuk menghitung W, kalau ini kebalikannya. Untuk menghitung D, berarti kita kan ini dipindah ke sana, lalu di akar. Seperti itu, maka jadi intinya untuk menghitung D, kita menggunakan rumus dari W, daya listrik gearbox generator, sehingga diperoleh rumus untuk menghitung D itu, D sama dengan akar 8 dikali W elektrik dibagi efisiensi dikali CP dikali P dikali Rho dikali V pangkat 3. Maka diperoleh hasilnya itu sekitar 84,86 meter. Atau sekitar 85 meter. Nanti kalian hitung lagi, mungkin ada yang kurang sesuai. Itu yang untuk diameternya. Nah, untuk yang soal B, kita disuruh menghitung jumlah rumah. Jumlah rumahnya itu kita hitung dari rumus ini. Jumlah rumah sama dengan efisiensi dikali jumlah turbin dikali W atau daya dikali W elektrik yang digunakan per rumah. Yang digunakan per rumah tadi yaitu sekitar 1,5. Nah, untuk W ininya, W elektrik ininya, itu tadi juga ada kan ya? Ada nggak? Apa dihitung dulu? Oh, ini ada kan, 2,5. Jadi langsung dimasukkan saja. Efisiensinya tadi 0,96, jumlah turbinnya 30, W elektriknya tadi ada kan 2,5, lalu W elektrik per rumahnya 1,5. Maka diperoleh jumlah rumah yang teraliri listrik dari ladang tersebut itu sekitar 4,8 kali sepakat 4 atau sekitar 48.000 rumah. Ini soal terakhir. Tadi kita mau koreksi yang soal nomor berapa tadi? Yang Ini diameternya kubik itu, Bu. Ya, ini coba kalian koreksi hasilnya berapa? Soal nomor 13. Coba kalian koreksi hasilnya berapa? Rp25.105,3 watt. 25.105,3. Yang lain gimana? Yang lain sama hasilnya? Andrian, Arif, Bagus. Arif Bagus tadi nggak ada, beneran nggak ada ya? Siapa tadi? Asnovi udah hilang.
Arif bagus ya? Nggak ada. Dani Pradana Top siapa? Kurang Siapa tahu ini? Bu, Mas. Kurang tahu. Tahu Bu. Dani Pradana Topik ini ada enggak? Ini hasilnya Erisha ini 25105,3 watt atau 25,1 kilowatt. Yang lain sama enggak? Eko Bayu ada Eko Bayu sama, Putut sama, Fauzan Dani ada, Abdul Hidayat juga sama ya, sama semua ya. Jadi untuk soal tadi lanjutan nomor 7 sampai nomor 17 ada yang tanyakan? Nggak ada yang tanyakan? Insya Allah dereng Bu. Salah paham, Bu. Ya. Untuk minggu depan kita ketemu lagi ya. Kita bahas soal IIS. Iya nggak sih? Masih ketemu lagi. Iya kan soal IIS? Kita bahas soal IIS. Mungkin itu pertemuan terakhir sebelum UAS. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri untuk pertemuan kuliah hari ini. Sampai jumpa lagi untuk pertemuan berikutnya. Itu nanti jamnya sama ya.